Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita terus tetap menyembah Dia, karena tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini begitu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, biar Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Biar malam hari ini bukan hanya rutinitas saja, tapi kami benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Dia, naikkan pujian, penyembahan, angkat suara. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih, Engkaulah penolong kami yang tak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada, selalu menyertai kami. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Engkau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Engkau selalu menyertai kami, oh Tuhan. Kau Bapa-Ku
hanyalah dirimu, penghiburku hanyalah Engkau Tuhan. Oh Yesus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Engkau Bapa-Ku yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Kau selalu ada Tuhan, di setiap musim kami Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu.
jawaban setiap hidup kami Tuhan. Engkau pengharapan setiap kami umat-Mu. Engkau satu-satunya tempat kami bersandar Tuhan. Kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Baik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus. Dengan iman sama-sama kami mau katakan lebih. Ini setiap pernyataan kami ya Tuhan. Oh, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia. Pada musim setiap hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kau selalu ada bagiku. Sebab itu hati kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan pengagungan bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dalam
dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan diri-Mu atas setiap kami. Haleluya. Engkau selalu ada. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, tidak pernah terlambat pertolongan, selalu menjagaku. Ada bagiku, Dia mengenyangkanku. Terima kasih Tuhan. Peliharaku seumur hidupku. Selalu ada Tuhan, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kami rindu untuk selalu mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Engkau yang sanggup menuntun jalan hidup kami melalui kebenaran firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, shalom. Kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, bahkan kita bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan. Iya, malam ini sebelum kita lanjut membaca firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang masuk terlebih dahulu. Ya, kita bersyukur karena kesaksian itu menambah iman percaya kita kepada Tuhan.
Iya, saya akan bacakan kesaksian. Shalom, Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya seorang pemudi yang berasal dari Jayapura, dari Papua. Iya, shalom, Jayapura, Papua ya. Saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan yang saya alami di hidup saya. Sekitar tahun 2017 sampai 2018 ya. Saya waktu itu sedang kuliah di Bandung. Pada sore hari setelah pulang dari kampus saya ingin mandi ya. Pada saat mandi saya kaget karena ketika saya memegang payudara saya yang sebelah kiri ternyata ada benjolan. Ya, benjolan itu sih waktu itu masih kecil. Lalu setelah saya mandi saya menanyakan hal itu kepada saudara saya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dia berkata tidak apa-apa, itu adalah hal yang biasa, apalagi umur saya baru sekian, pasti nanti juga hilang dengan sendirinya. Katanya hal yang begitu biasa muncul saat kita mau ya menstruasi. Ketika mendengar hal itu saya sedikit merasa tenang ya, tetapi ketika waktu demi waktu ya, bahkan tahun demi tahun benjolan itu bukannya hilang ya, malah semakin membesar. Hal itu membuat saya stres ya, sehingga akhirnya menyebabkan haid saya, bulanan saya tidak lancar. Karena saya terus stres memikirkan benjolan yang ada di payudara saya. Singkat cerita pada tahun 2022, jadi dari 2017 ya, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Lumayan ya, hampir 6 tahun ya. Pada tahun 2022 singkat cerita ya, tepatnya bulan Agustus ya 2022, saya sedang berbaring ya, saya melihat ketika saya bangun baju tidur saya yang saya pakai itu ada bercak berwarna kuning di sebelah kiri ya, tepat di payudara yang ada benjolan itu. Ya saya langsung panik dan saya melihat ternyata ya payudara saya mengeluarkan cairan yang bening agak kekuning-kuningan. Malam itu saya seperti ya terus-menerus diintimidasi oleh rasa takut dan khawatir. Ya di pikiran saya ini pasti kena kanker. Ditambah lagi ketika saya googling ya, saya cari-cari di Google ciri-ciri dari kanker payudara itu sama dengan apa yang saya alami. Ya ada benjolan, ada cairan yang keluar. Lalu keesokan harinya saya pergi menemui dokter spesialis tumor dan kanker. Dan saat dokter memeriksa dan menekan payudara saya itu benar ya mengeluarkan darah. Disitulah saya semakin takut. Ya saya semakin takut, tetapi kata dokter tidak usah khawatir. Dokter mencurigai kalau ini adalah tumor jinak dan harus diperiksa lebih lanjut. Akhirnya dokter memutuskan bahwa saya harus datang untuk kontrol per 3 bulanan Bu. Dan setiap kali kontrol itu harus di USG. Ternyata ya saya menjadi lebih kaget lagi karena benjolannya bukan hanya 1, malah semakin bertambah, ada 3 benjolan di dalamnya. Salah satunya benjolan itulah yang mengakibatkan payudara saya mengeluarkan cairan. Jadi selama itu pun kalau saya menekan payudara saya tetap masih akan keluar cairan itu. Pada saat itu saya belum mengenal channel dari Ibu Debbie, saya belum mendengar khotbah dari Ibu. Dan tidak pernah terpikir untuk membawa penyakit saya ini dalam doa dan berserah kepada Tuhan. Nah itu ya saudara, seringkali orang itu memang ya kalau jauh dari Tuhan ketika ada masalah bukannya cari Tuhan malah semakin bingung, takut, khawatir, diintimidasi iblis, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, malah mencari-cari ya jawaban dari tempat yang lain tapi lupa kepada Tuhan. Jadi kesaksiannya ya saya pada waktu itu belum mendengar khotbah Ibu, bahkan saya tidak pernah berpikir untuk membawa sakit ini di dalam doa kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan mama saya itu yang lebih dahulu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur.
Ya itu pun mama mendapatkan channel ibu itu ya ketika dia sedang buka-buka YouTube. Lalu dia melihat channel ibu dan sejak itu kata mama dia seperti terpanggil untuk terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Lalu karena mama saya melihat ya mama saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Saya melihat mama setia terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya juga pun akhirnya terpanggil untuk mengikuti ya mesbah doa dan mesbah syukur. Dan setiap malam di mesbah doa ketika Ibu Debbie berdoa untuk setiap orang yang sakit dan Ibu menyuruh untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit, saya juga ikut melakukan. Bahkan setelah mesbah doa pun saya melanjutkan dengan doa pribadi dan saya membawa sakit ini kepada Tuhan Yesus. Ya, saya berkata kepada Tuhan Yesus, saya tidak mau datang terus ke dokter untuk periksa. Saya percaya bahwa tangan Tuhan sendiri yang dapat menyembuhkan. Bahkan benjolan ini saya berdoa boleh hilang total sampai ke akar-akarnya. Dan setiap hari di rumah maupun di kantor saya selalu menumpang tangan di benjolan itu dan memperkatakan dalam hati saya hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyembuhkan sakitku ini. Puji Tuhan beberapa bulan setelah itu ya berlalu. Di tahun 2023 ini, di suatu pagi saat saya bangun, saya melihat, saya kaget di baju saya banyak sekali bercak-bercak kuning. Ya, bahkan hampir di seluruh baju sebelah kiri semua terkena bercak-bercak itu. Di hati saya tetap tenang, ya tidak seperti dahulu saat pertama saya melihat bercak di baju saya. Dan di dalam hati saya seperti ada suara yang berbicara bahwa jangan takut karena Tuhan sendiri yang sudah membersihkan payudaramu ya dari semua sakit penyakit itu. Puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Sudah sebulan setelah bercak-bercak di baju saya yang sangat banyak itu, saya kembali mencoba meraba payudara kiri saya dan haleluya ternyata benjolan-benjolan itu tidak ada lagi Bu. Bahkan cairannya juga sudah tidak pernah keluar. Ya saking kagetnya saya meminta mama saya juga untuk meraba. Dan mama saya mengatakan bahwa dia tidak merasakan lagi ada benjolan itu. Bu luar biasa ya. Bukan itu saja Bu, Tuhan Yesus juga memperlancar sekarang menstruasi saya selama tahun 2023 ini. Saya percaya itu semua karena Tuhan ya dan tepat pada waktunya saya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke dokter karena saya percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan total semua sakit saya. Terima kasih Ibu Debbie, lewat khotbah-khotbah Ibu saya diberikan kekuatan untuk terus bertumbuh dan beriman kepada Tuhan Yesus. Maaf Bu kalau mungkin kesaksian saya ini sangat panjang. Terima kasih banyak, bahkan masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam keluarga kami. Tidak terbatas ya untuk diceritakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan keluarga beserta seluruh tim DBTV dalam tugas dan pelayanannya setiap hari. Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan ya. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat ya, tapi satu hal yang saya tangkap di sini Bapak Ibu bahwa kita lihat ketika orang itu jauh dari Tuhan, ada masalah pun dia tidak membawanya kepada Tuhan. Ya, ketika sudah seperti itu ya benjolannya bertambah 3, bukannya mencari Tuhan, malah semakin ya ketakutan, diintimidasi iblis dan lain sebagainya. Tapi ketika dia memutuskan untuk mencari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Dengan cara yang ajaib ya Tuhan menyembuhkan. Ya kita tidak bisa membayangkan mungkin ya kalau datang ke salah dokter sudah disuruh operasi dan lain sebagainya. Ya bahkan didiagnosa apapun tapi ya kita bersyukur ya dan semua itu memang sesuai dengan imannya masing-masing. Kalau ya ada orang juga yang mengalami kesembuhan melewati tangan dokter.
Tapi kalau memang ya Tuhan juga ya yang meneguhkan untuk tidak kembali lagi ke dokter, ya hanya dengan iman saja, ya jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan. Tapi kali ini kesaksiannya ya dia mendapat peneguhan bahwa dia tidak akan lagi kembali ke dokter, dia hanya harus berdoa saja. Ya setiap mesbah doa dia menumpangkan tangan dan dia percaya, bahkan dilanjutkan lagi dengan doa pribadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bahkan kita ya berseru kepada Tuhan dan dengan percaya ya sungguh berkata bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, jadilah sesuai dengan imanmu. Iya, terima kasih buat kesaksiannya, luar biasa. Ya, kita semua dikuatkan dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai ya membaca perikop tentang kematian Saul. Jadi Saul mati, dia bunuh diri di atas pedangnya sendiri, tetapi tiba-tiba ada orang Amalek yang datang mengaku kepada Daud. Dia berkata bahwa dia sudah membunuh Saul karena Saul meminta untuk dibunuh. Lalu dia mengambil mahkota dan juga gelangnya. Ya, ternyata dia berbohong. Dan akhirnya justru dia mengalami kematian, dibunuh oleh anak buah Daud. Ya, karena dia berpikir dengan menyampaikan bahwa dia sudah membunuh Saul, dia berpikir Daud akan mengangkat dia, mungkin akan berterima kasih karena selama ini Daud melarikan diri dari Saul. Tapi ternyata sebaliknya, Daud berkata, beraninya engkau mengusik ya orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, dan akhirnya orang Amalek itu dibunuh, saudara ya. Dan kita akan melanjutkan sekarang masih di 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan yang mati ya. Ayat 17 berkata, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Ya. Ayat 19, kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Ayat 24, hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Ya, engkau sangat ramah padaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Iya, kita melihat Bapak Ibu di sini ya, Yonatan mati, Saul mati, dan Daud membuat nyanyian ya bagi mereka berdua, gambaran dari rasa kehilangan, rasa kesedihan. Kita tahu bersama Daud adalah seorang musisi yang berbakat, dia seorang pemain kecapi. Ya, dia memasukkan musik ke dalam pelayanan-pelayanan di ibadah di Bait Allah. Dan dia juga menulis banyak sekali mazmur ya. Di sini kita diberitahu bahwa dia menulis sebuah lagu pemakaman untuk mengenang Saul dan anaknya Yonatan. Sahabat karib Daud ya, musik memainkan peranan penting dalam sejarah Israel. Untuk nyanyian-nyanyian lainnya di Alkitab juga ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana padahal
Saul itu sudah menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan Daud, tapi bagaimana cintanya Daud kepada Saul itu tidak berubah oleh kejahatan Saul, ya. Saul sudah menimbulkan banyak persoalan dalam hidup Daud sehingga dia harus lari, ya, dia melarikan diri dari ujung ke ujung, dia lari ke orang Filistin dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika Saul mati, Daud mengubah sebuah lagu untuk mengenang sang raja dan juga putranya. Daud memiliki alasan yang kuat untuk membenci Saul. Ya, sebenarnya dia punya alasan yang sangat kuat untuk membenci dan bersukacita dengan kematian Saul. Tapi kita lihat di sini dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Sebaliknya, Daud memilih untuk melihat pada hal yang baik yang sudah Saul lakukan dan melupakan saat-saat ketika Saul ingin membunuhnya. Dibutuhkan kedewasaan rohani, ya Bapak Ibu, untuk kita ini mengesampingkan rasa sakit hati, kebencian, ya, namun melihat dari sisi positif dan tetap belajar mengasihi dan mengampuni. Ya, coba kita lihat ya bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil, tidak baik. Mungkin ya ketika kita diperlakukan tidak adil, kita akan dalam hati ya berkata, biar mati saja itu orang. Ya, banyak kan di antara kita yang berkata seperti itu dalam hati, memang itu biar Tuhan yang balas. Tapi kita belajar dari Daud malam hari ini, bahkan ketika Saul mati, Daud tidak berkata itulah penghukuman buat dia. Tapi Daud merasa sedih dengan kepergian Saul. Ya, luar biasa loh, Daud itu memiliki hati yang begitu luas. Ya, Daud memiliki hati yang begitu tulus, ya, mengasihi bukan hanya karena Saul berbuat baik, tapi ya segala kejahatan Saul pun ya dilupakan oleh Daud dan dia membalas dengan hal yang baik. Ya, dia mengatakan bahwa cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita atau seorang perempuan. Ya, dan di sini bukan berarti Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang ya kayak sekarang tuh banyak ya, cowok cinta sama cowok, laki-laki cinta sama laki-laki atau homoseksual, ya, jangan salah berpikir. Daud berkata cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita. Ya, ini luar biasa satu ungkapan ya yang Daud hanya menegaskan tentang persaudaraan yang dalam dan juga persahabatan setia di antara dirinya dengan Yonatan. Ya, begitu luar biasa Daud mengasihi Yonatan itu. Bahkan ya dia berkata lebih daripada cinta seorang wanita kepada dirinya. Artinya apa? Ya, bahwa dia dan Yonatan mengasihi dengan kasih yang tulus. Bahkan ketika ayah Yonatan Saul ingin membunuh dia, Yonatanlah yang menyelamatkan ya Daud, ya. Kalau seorang wanita mungkin bisa ya mengkhianati, tetapi Yonatan luar biasa kasihnya kepada Daud. Makanya Daud menulis ya cintanya Yonatan itu lebih ajaib daripada cinta seorang wanita. Ya, kita melihat di sini bagaimana Daud memiliki hati yang besar, hati yang luar biasa, hati yang ajaib ya terhadap Saul. Kita masuk sekarang di dalam 2 Samuel pasal yang kedua. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ya. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kita lihat di sini ya ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, walaupun Daud mengetahui bahwa dia akan menjadi raja, ya, dan walaupun waktunya kelihatan sudah tiba karena Saul sudah mati, sekarang karena Saul sudah tiada, namun Daud tetap bertanya kepada Allah.
Apa langkah selanjutnya yang harus dia lakukan? Daud tidak berkata begini, yes Saul sudah mati, yes berarti habis ini aku jadi raja Tuhan. Kapan aku akan dilantik jadi raja? Daud tidak bertanya seperti itu. Padahal memang dia tahu ya Daud itu luar biasa. Kalau kita melihat kalau ada orang-orang yang ambisi memiliki satu jabatan, mungkin beberapa kali dia bisa membunuh Saul. Karena Saul adalah orang yang satu-satunya orang yang menghalangi untuk jabatan raja itu jatuh ke tangannya, ya. Kalau Saul sudah mati, maka dengan cepat Daud akan menjadi raja. Beberapa kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan hal itu. Ya, Daud berpasrah benar kepada waktu Tuhan, kepada cara Tuhan. Jangan kita menghalalkan segala cara yang kita anggap bisa, jangan kita menghalalkan segala cara yang kita anggap ya kita mampu atau waktunya belum tepat tapi kita paksakan. Ya, tetapi ketika Saul sudah mati pun ya Daud harusnya senang, dia berpikir wah akhirnya penghalang untuk aku menjadi raja sudah mati. Tapi Daud tidak melakukan hal itu. Dia bersedih dengan luar biasa, malah dia bertanya kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas di sana. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Dia akan kembali kepada bangsanya karena dia dalam pelarian di Filistin. Setelah Saul mati, ya Daud tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan aku jadi raja? Ya, tapi dia tanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ya, barulah Daud melangkah. Ya, Daud tetap bertanya kepada Allah, apakah ia harus kembali ke Yehuda, wilayah kampung halaman dari sukunya. Sebelum bergerak maju dengan apa yang kelihatannya sudah jelas ya di depannya, dia tetap ya membawa itu ke hadapan Tuhan ya, karena dia sendiri mengetahui bahwa ya Tuhanlah yang paling tahu, Tuhan yang paling mampu untuk menyatakan ya apa yang harus dia lakukan. Ya, kayak kesaksian tadi yang kita dengar, sudah sakit tapi tidak membawanya kepada Tuhan ya. Tapi ketika akhirnya dia mulai mendengarkan firman Tuhan, ada iman yang timbul, dia berdoa mengandalkan dan Tuhan menyembuhkan. Jangan pernah ya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Allah menyuruh Daud kembali ke Hebron ya, tempat ia akan segera dinobatkan menjadi raja di sana, di kotanya. Ya, Tuhan bilang ya pergilah ke Hebron. Daud bertanya, kemana aku harus pergi? Ke Hebron, kata Tuhan. Ya, mengapa Hebron? Karena Hebron itu ya adalah kota terbesar di Yehuda dan itu adalah juga ibu kota. Hebron itu aman dari segala serangan musuh. Ya, Hebron terletak di dekat pusat wilayah Yehuda, suatu lokasi yang ideal untuk sebuah ibu kota. Di sana banyak jalur perdagangan besar bertemu di Hebron, sehingga jalur perbekalan sulit untuk diputuskan pada masa perang, yaitu di Hebron. Dan akhirnya dikatakan di sana kemudian orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana ya. Daud membawa istrinya dan juga orang-orang yang mengiring dia dan seluruh rumah tangga mereka. Ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu. Jadi Daud diurapi pertama kalinya menjadi raja itu di Hebron ya. Orang-orang Yehuda datang lalu mengurapi Daud sebagai raja mereka. Daud sudah menerima urapan sebagai raja yang diberi oleh Samuel bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi upacara tersebut berlangsung secara pribadi. Ya, dan yang ini upacara adalah seperti pelantikan ya pejabat di depan publik yang sudah dipilih untuk memangku jabatan sebagai raja. Akan tetapi suku-suku Israel yang lain tidak menerima Daud sebagai raja selama 7,5 tahun. Ya, dan dikatakan di sana
Ayat yang ke-6, oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Ya, Daud berkata kepada orang-orang dari Yabes Gilead yang menguburkan Saul bahwa ya Tuhan memberkati kalian. Daud mengirimkan pesan ucapan terima kasih kepada orang-orang di Yabes Gilead yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menguburkan jenazah Saul. Sebab Saul pernah menyelamatkan Yabes Gilead dari kekalahan besar ya ketika Nahas orang Amon itu mengepung kota mereka. Ya, Saul pernah berbuat baik kepada orang ya Yabes Gilead sehingga mereka mengambil jenazah Saul dan mereka kuburkan. Karena itu penduduk kotanya menunjukkan rasa terima kasih dan kebaikan mereka ya. Dalam pesannya Daud juga menganjurkan supaya mereka mengikuti pimpinan Yehuda dan mengakuinya sebagai raja. Yabes Gilead terletak di sebelah utara di tanah Gilead dan Daud berusaha mencari dukungan di antara 10 suku lainnya yang belum mengakui dia sebagai raja. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ya akhirnya Daud dilantik menjadi raja di kota Hebron untuk pertama kalinya. Ya, Daud diangkat menjadi raja padahal urapan raja itu sudah bertahun-tahun diberikan Tuhan lewat Samuel di atas kepala Daud. Tapi Daud harus menunggu bertahun-tahun untuk dia boleh sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya dan menjadi raja ya. Dan kita akan lanjutkan besok. Ya, kita belajar malam hari ini banyak sekali pembelajaran yang kita belajar dari Daud. Dia tidak kepahitan kepada Saul, dia tidak bersuka cita atas kematian orang yang dia benci. Jangan mengharapkan kematian orang yang engkau benci Bapak Ibu, tapi doakan dan ampuni. Seperti Daud yang akhirnya Tuhan menggenapi janjinya atas Daud. Demikianlah kita juga jika kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami baca malam ini. Biarlah memberikan kepada kami pengajaran bahwa kami mau belajar menjadi pribadi yang senantiasa melepaskan pengampunan, belajar mengasihi musuh yang memusuhi kami. Belajar melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Kami belajar malam ini dari Daud yang punya hati yang luar biasa. Dia berduka cita atas kematian musuh, bahkan penghalang yang mungkin menghalangi dia sebagai raja. Tapi dia melihat bahwa rencana Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Buat malam ini ajarkan kepada kami juga tentang bagaimana kami boleh hidup berkenan. Tuhan, hamba berdoa lepaskan setiap mereka yang terikat dari dosa-dosa, kepahitan, amarah, kekecewaan yang menguasai hidup kami sehingga kami tidak berkenan di mata Tuhan. Biarlah malam ini kami belajar melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, lepaskan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap mereka yang sakit, mari saudara yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Berikan kami kesehatan supaya kami boleh memuliakan Tuhan lewat tubuh kami yang sehat. Kau juga memberkati setiap anak-anakmu yang ada masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ingin menjual aset. Pertemukan Tuhan dengan pembeli yang terbaik. Kau juga memberkati setiap mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, beri pekerjaan yang terbaik. Kau juga memberkati setiap anak-anakmu Tuhan. Mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi. Biarlah kandungan yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapa setiap anak-anakmu yang ada Tuhan di dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Biar mereka boleh memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap
apa yang ada di atas bangsa kami Indonesia ini. Mulai dari pemerintahannya Tuhan, para pejabatnya, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, para pejabat-pejabat tinggi, kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke lapisan yang paling bawah. Tuhan memberkati dengan rasa takut akan Tuhan mereka menjalankan kepemerintahan mereka. Jauhkan Tuhan dari segala dosa-dosa, terutama untuk anak-anak Tuhan yang ada di kepemerintahan, biar semakin banyak orang benar yang berdiri atas bangsa kami. Berkati Tuhan juga Engkau melihat menjelang pemilihan umum, pilkada, pilpres ke depan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Jauhkan dari kerusuhan, dari pemberontakan, kekacauan. Kami halau, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan bangsa ini dengan kebenaran-Mu Bapa. Hujan pertobatan boleh tercurah di atas bangsa kami Indonesia. Orang-orang berbalik dari dosa datang kepada Tuhan. Diberkati tanahnya, laut, udaranya, airnya, diberkati penduduknya di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah dan semua orang berbalik datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.